Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam serumpun, salam senusantara saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respon. Channel yang merespon apa saja isu dan permasalahan religi, politik, budaya, dan olahraga. Nah, kalau namanya olahraga, sekarang ini yang sedang memanas diperkatakan di mana-mana di Asia Tenggara ini adalah AFF Suzuki Cup. Walaupun ada bulu tangkis kejohanan dunia, tapi yang diperhatikan jujurnya di negara Asia Tenggara sekarang ini adalah AFF Suzuki Cup. Dan di antara semua tim yang bertanding, tim yang sedang memanas prestasinya sekarang, yang sedang melejit sekarang ini tidak lain tidak bukan, semua orang tahu, Timnas Garuda. Seperti letusan Semeru semangatnya. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, kita tahu pelatih Timnas Garuda merupakan pelatih yang bukan kaleng-kaleng. Beliau memerhatikan perkembangan timnya sama ada dari jangka panjang ke jangka pendek. Jangka panjangnya kita sudah lihat sendiri tuan-tuannya. Vietnam membantai Indonesia 4-0 di kualifikasi Piala Dunia. Tidak sampai setahun berjumpa lagi di AFF Suzuki Cup, sudah jadi 0-0. Malaysia yang sekian lama menjadi momok kepada Indonesia pun sekarang ini menjadi taklukan. Bukan 1-0, bukan imbang, tapi 4-1. Jadi kita tahu, seperti membalikkan telapak tangan Sintayong ini. Bukan sahaja berpandangan jauh atau pandangan ke belakang, tapi tiap menit, tiap detik kalau boleh diperhatikannya. Jadi sesuai berjalannya turnamen, Sintayong mendeteksi sesuatu. Yaitu perubahan, bukan saja perubahan formasi, dalam tiap laga berubah-ubah, tapi perubahan struktur tim secara keseluruhannya. Apakah itu saudara-saudara? Tidak lain tidak bukan adalah perubahan kapten. Kenapa perubahan kapten ini sangat penting saudara-saudara? Jika saudara-saudara mengambil ilmu kepelatihan, seperti yang pernah saya belajar sedikit, kita akan tahu, apabila pelatih tim lawan mau memerhatikan kekuatan tim lawannya, hal pertama yang diperhatikan adalah pelatihnya. Hal kedua adalah kaptennya. Jadi mereka akan melihat, sang kapten ini posisinya apa? Kiper. Jadi kiper mungkin mentalnya begini. Sang kapten ini siapa? Lini pertahanan. Oke, jadi dia begini. Jadi mereka akan memperhatikan. Jadi Sintayong, dia memerhatikan di kualifikasi Piala Dunia, sewaktu Indonesia sudah berada di bawah asuhannya, Ivan Dimas dipilih. Tetapi begitu AFF Suzuki Cup, 2 laga pertama, Ivan Dimas kapten. 2 laga menentang tim berat, kaptennya ditukar menjadi Asnawi Mangku Alam. Jadi sekarang ini timbul persoalan. Di antara 2 kapten ini, siapakah yang lebih sesuai untuk menjadi kepala tim di laga semifinal dan final? Saudara-saudara, bukan satu kesombongan, tapi saya nyatakan di sini yang perlu kita pikirkan sekarang tentang timnas ini bukan lagi semifinal, tapi final. Karena apa? Dengan menjuarai klasemen top grup B, maka Indonesia berpeluang baik menentang tim Singapura di semifinal. Maksudnya dalam arti kata lain, separuh kaki sudah di final. Bukan kita melecehkan Singapura. Singapura adalah juara 4 kali. Tapi kita juga tahu Singapura menjadi juara dengan jalan apa? Jalan naturalisasi. Pernah satu ketika Singapura menggunakan 7 pemain naturalisasi. Ya, yang tidak ada kena-mengenanya, tetapi dipercepatkan prosesnya. Kemudian kita pun tahu AFF itu dikuasai oleh siapa. Jadi, bukan saya melecehkan Singapura, tetapi untuk saat ini, dibandingkan dengan timnas, kecepatan, formasi, mental semua memang Indonesia sudah jauh di atas Singapura. Jadi yang perlu difikirkan sekarang, kapten yang sesuai ini adalah untuk menentang sama ada Thailand dan Vietnam di final. Jadi sekarang ada 2, Ivan Dimas, Asnawi. Kita dulukan dengan Ivan Dimas, karena dia yang terlebih dahulu jadi kapten. Ivan Dimas pertama pengalaman. Beliau merupakan satu-satunya kapten yang pernah membawa tim U19 menjadi juara AFF pada tahun saya pun kurang ingat. Maaf ya. Jadi punya mentaliti juara. Walaupun baru-baru ini Indonesia juga menjuarai AFF U22, tapi ramai yang mempersoalkan turnamen itu karena tim-tim si Asia Tenggara tidak menghantar pasukan terkuatnya. Itu tidak tahulah alasan atau apa. Tapi Ivan Dimas pernah memimpin sebuah tim yang tidak ditanggapi tapi menjadi juara, yaitu AFF U19. 1. Kedua, Ivan Dimas pernah merumput di luar negeri, di Selangor. Tim saya di Selangor, Ivan Dimas dengan Ilhamuddin Armain pernah bergandingan dengan pemain-pemain Selangor. Jadi mereka tahu mentaliti luar itu bagaimana. Tetapi Ivan Dimas ini juga ada kelemahannya. Dari segi passingnya akurat, tetapi komunikasinya kurang tegas.
Malam tadi jika kita perhatikan bagaimana Asnawi Mangku Alam bergerak ke sana sini di segenap lapangan, itu satu. Kedua, jika ada krisis antara pemain Indonesia dengan Malaysia, dia langsung datang. Dia bersuara dengan tegas. Bukan saja kepada pemain, malah kepada wasit. Dia bersuara dengan tegas. Komunikasinya kuat. Air mukanya saja menunjukkan ketegasannya. Tetapi kalau Ivan Dimas, hal begini terjadi, beliau seringkali cuma tersenyum. Memang dari segi capability sebagai kapten, dua-duanya ada kekuatan sama-sama, ada karisma. Tetapi komunikasi yang boleh mempengaruhi mental pemain agar tidak down, Asnawi Mangku Alam mempunyai kesesuaian. Jadi menurut saya, menurut Anda bagaimana? Tapi menurut saya, di final nanti melawan Vietnam atau Thailand, kapten yang diperlukan adalah Asnawi Mangku Alam. Saya tidak meremehkan Ivan Dimas. Beliau juga merupakan idola saya karena pernah merumput di Stadium Shah Alam. Tim kesayangan saya, tim Selangor. Saya orang Selangor ya, orang Malaysia. Jadi saya juga tidak mempunyai apa-apa persepsi yang negatif terhadap Ivan Dimas. Tapi demi kemenangan timnas menjulang AFF Suzuki Cup, saya rasa kapten yang sesuai adalah Asnawi Mangku Alam. Karena mentalnya kuat, dia juga mempunyai energi berlari ke sana sini, walaupun passingnya tidak terlalu akurat seperti akuratnya Ivan Dimas, tetapi kapten itu yang kita mau dari dia, bukanlah passingnya saja, tapi juga pengaruh kekuatan mentalnya dalam memimpin sebuah pasukan. Oke, jadi silakan kalau menonton video saya, tinggalkan komen di ruang komentar, Anda pilih siapa, Ivan atau Asnawi. Oke, selamat menjadi juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.